Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue kedatangan 3 barang sekaligus dan cukup menarik sih. Ini ada dari BGVP, DH5, kemudian WGZ Blonde, BL Max, dan juga 7Hz Timeless. Gue mesti ngomong dulu untuk thank you untuk BGVP dan juga untuk Keep Hi-Fi udah kirimin DH5 dan WGZ Blonde-nya. Anyway, seperti biasa gue akan di sini lebih konten ke unboxing dan juga first impression gue. Jadi langsung aja, rasanya gue buka dari yang paling simple dulu aja ya. Gue taruh dulu Timeless dan juga DH5-nya. WGZ Blonde BL Max. Nah, ini sebenarnya gue cukup penasaran juga sih, karena ini blonde terbesar, tapi seingat gue ini lebih besar dari dugaan, guys. Ini kelihatan ya? Dibandingin jempol gue, ini segede jempol gue, wey. Gimana fittingnya coba? Bentar, cabutnya gimana nih? Ini satu-satunya blonde yang pakai dual driver setahu gue. Sebelum gue blonde itu emang sesuatu ya. Coba kita lihat ya. Itu kan terkenal dia juga dengan Oppo T-nya salah tulis Music and Dreams Let Music Burn since 2014. Tetap aja ya. Lalu kemudian Blonde BL Max 10 plus 6, 10 and 6 double turn horn to give you the best possible music experience. Double turn horn apa coba? Ini kayak 10 mm plus 6 mm driver dynamic gitu ya maksudnya. Anyway, gue langsung coba ambil dulu. Ini ayamnya, guys. Ini gimana ngeluarinnya? Keluar. Aduh, gede dan berat. Ini fittingnya gimana coba? Waduh. Tuh ya. Ini berat, guys. Why? Tuh. Ada bunyi tek-teknya itu juga kenceng. Berasa metalnya. Di sini pasti ada ya ear tips lain dan juga perkabelan paling. Mana kabelnya? Oh, ini dia. Dan ini kabel News Manual. Ini kabelnya seperti si BL Mini ya. Jadi BL Mini dan BL Max kabelnya serupa sama, ada seperti biasa karung goni untuk pouchnya. Nanti akan gue coba sebentar pastinya, tapi ini berat, guys. Ini berat. Wow. Ini blonde terberat yang pernah gue coba. Gimana kah suaranya? Oke, rasanya gitu aja. Gue mau simpan dulu aja ya. Ganti ke barang selanjutnya. Produk selanjutnya dari BGVP DH5. Ini salah satu keluaran mereka terbaru. Pakai 5 driver hybrid. Ini kotak terbagus dari BGVP yang gue pernah lihat sih. Tapi case-nya doang ya. Kayaknya sih dalamnya gue tebak sama aja. Dia pakai 1 DD dan 4 BA. Dan harganya cuma sekitar 1,2 jutaan aja. Jadi ya gue sedikit skeptis sih sebenarnya. Dan BGVP sendiri selama ini belum pernah bikin gue wow sama tuningan mereka sebenarnya. Bener kan? Kotaknya sama aja kayak BGVP DN3, BGVP DN2 yang gue pernah coba sebelumnya. Dalamnya juga sama persis, cuman biasanya ini kotaknya abu, ini kali ini hitam. Ini ada ya, kabel yang pasti di dalam, tapi ganteng sih ini ya, keren. House-nya keren. Dan ini pertama kalinya kayak gue dapetin BGVP yang bukan MMCX. Anyway, gue akan coba ambil dulu ayamnya. Wah, rada masuk ya. Oh, udah ada ear tipsnya di situ. Pelan-pelan aja, gue nggak mau rusak pastinya. Seperti biasa kita dapat beberapa ear tips. Mereka selalu ada vocal ear tips dan bass ear tips. Tapi teman vocal ear tipsnya warna biru. Seingat gue sebelumnya nggak begini. Lalu kok rada nyoi-nyoi gitu kan? Kok rada lucu. Mungkin nanti gue coba. Ini kayak spin fit ya? Oh iya dong. Kayak spin fit, guys. Ada kayak sedikit lebihnya di ujung gitu. Bikin dia rada kayak per begitu loh. Wah, ini menarik sih. Ini pertama kali gue ngeliat mereka keluarin yaitu seperti itu, tapi ayamnya sendiri seperti ini ya. Pertama kali gue liat BGVP yang kayak gini. Biasanya kan pakai bahan aluminium yang agak tebel. Nah, ini pakai bahan resin seperti biasa. Tentunya akan gue coba nanti, tapi housingnya polanya cukup keren ya.
rada abstrak begitu, tapi nggak tahu, gue suka sih. Gimana kabelnya? Oh, kabelnya juga nice ya, seperti gabungan silver sama copper begitu. Oke, tentunya akan gue coba nanti. Gue singkirin dulu ini. Tapi kotaknya sih seperti BGVP biasa, cuman memang artnya aja ini yang menarik sih ini. Ini keren sebenarnya untuk artnya. Apakah ini akan jadi BGVP pertama yang bawa buat gue? Nanti akan gue coba. Dan selanjutnya ini dia. Ini nih. Barang ini yang lagi di hype banget di mana-mana. 7Hz Timeless. Apakah beneran sebagus itu? By the way, ini berat guys. Mungkin nggak kelihatan kalau misalnya dari video, cuman dibanding yang lain tadi ini jelas lebih berat. Ini berat di tangan gue, langsung berat. Kalau kotaknya rada kecil ya. Yang bikin berat apanya coba? Tuh. This is an auditory revolution. Headphones are no longer cold equipment. Timeless feels the temperature of music with you. Agak aneh sih bahasanya. Anyway, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin gue sedikit lost in translation juga sama bahasa Mandarin. I don't know. Kotaknya seperti ini ya. Ditarik pakai pepita seperti ini. Lalu ini dia yang bikin berat guys. Case-nya berat guys. Ini demi apa? Case-nya berat. Ya kan? Sisanya tuh ringan. Case-nya bikin berat. Di sini ada apa? Gue pengen tahu perlengkapan dulu. Loh. Nice. Wah, bener dong yang gue lihat. Dapat semacam kayak tempat ear tipsnya gini. Ada banyak macam ear tips ya. Ini seperti kayak AET08-nya si Akustun. Ada foam. Ini bukan foam nih. Coba gua penasaran. Iya bukan foam nih. Bentuknya lucu ya. Lalu gua akan buka. Tralala. Ini pakai magnet dan magnetnya lumayan kuat. Wah. Ini versi yang 4,4 by the way guys. Tadi seingat gua ada di boxnya tuh ada deh. Mana tadi? Nih, beneran ya, ada versi 4,4. Jadi kayak seingat gue tuh emang lu bisa milih mau tipe yang mana jacknya. Ini jack yang 4,4. Dan ya bentuknya sih biasa aja ya. Kayak ya bulat, unik sih bulatnya itu. Dan gue nggak nyangka bulatnya itu ternyata tipis. Maksudnya kalian kayak cuman semacam dapat semacam piringan gitu. Lihat nggak dari samping itu? Ini bulatnya tuh nggak full tebel begitu loh. Gue kira bakal full tebel yang bikin kupingnya bisa sakit, cuman ternyata kayak tipis gitu. Kalian lihat dari atas. Tipis, lalu bentuk housing dalam ayamnya tuh kayak ya biasa aja. Anyway, gue tentunya akan coba dan gue sangat penasaran sama ini ayam karena udah di hype di mana-mana. Tapi ya memang di balik suatu hype itu ada juga yang ada pro dan kontranya. Nah, gimana nih pendapat gue dan gimana kah measurementnya? Akan gue coba sebentar dulu ya. Jadi gue udah coba tiga-tiganya, cuman 1-2 lagu doang. Jadi ya disclaimer dulu, first impression belum tentu sama dengan hasil akhirnya nanti. Karena gue baru coba literally cuman 2 lagu doang. Dan buat gue si Blonde Max ini sesuai dugaan. Fittingnya agak awkward, atau gue belum coba ya tips lainnya. Gue masih pakai tips bawaan doang. Yang jelas tadi beratnya tuh di kuping gue berasa. Tadi baru cuman 2 lagu tapi kuping gue udah ngerasa pegel loh. Jadi ini sedikit bendera merah bentuk fittingnya. Hati-hati kalau untuk kalian kuping kecil, karena lihat ya nih, ternyata bentuknya begini, lalu kayak rada kotak gitu bagian sini, dan ini tebel. Tuh lihat ya, ya aneh sih fittingnya memang. Sayang sekali belum tidak perlu PR juga tentang ini fitting ya. Rasanya selama ini Blonde Bell 05 doang yang paling oke fittingnya buat gue. Ini fittingnya aneh dan beratnya itu cukup mengganggu. Lalu kemudian untuk suaranya sendiri sih buat gue dia cukup warm, V-shaped-ish, tapi kayaknya cukup bagus tonal balance-nya. Gue ngerasa bassnya cukup, gue nggak ngerasa bassnya lambat, bassnya cukup good punch-nya itu
Mid range-nya juga buat gue lumayan balance, tapi masih kerasa agak V-shape, jadi rada recessed gitu dibandingin bass sama treble-nya. Treble-nya mungkin hal yang gue tadi sedikit ngerasa ada unik, kadang treble tuh kayak main sendiri. Gue nggak tahu apakah itu gara-gara dual dynamic drivernya itu lo satu khusus buat treble gitu. Kesannya ada satu memang driver buat treble sendiri dan kadang ada sensasi yang cukup berbeda. Tapi kayaknya lumayan, gue tapi mixed feeling sih, sampai sekarang masih mixed feeling soal ayam ini. Bakal gue coba burn lagi, coba ear tips lain, mungkin karena ear tipsnya atau apanya, tapi fittingnya itu sih yang mengganggu buat gue. Untuk BGVP DH5 ini secara tuning, buat gue masih warm V-shape-ish yang apa ya, gue ngerasa dia bassnya gebuk dan nggak terlalu lambat. Treble-nya juga lumayan ya, smooth lah, cuman masih berasa vokalnya itu positioningnya agak mundur dibanding bassnya. Jadi gue ngerasa ini tuningnya mungkin buat orang yang suka warm aja. Tapi yang gue terganggu sama BGVP DH5 ini yaitu timbre BA-nya itu kental banget, berasa banget. Kalau misalnya kalian tahu ya apa yang gue bahas timbre itu secara dynamic ataupun BA itu kan punya semacam plasticky timbre, dan di sini kental banget, berasa banget nggak naturalnya di vocal ataupun di treble areanya. Dan buat gue itu ya mungkin turn off buat kalian yang pecinta dynamic driver timbre maksudnya. Nah sekarang untuk 7Hz Timeless ini, wow, ini jelas tuningannya tuh buat gue balance. Lalu kalian dapat sensasi plainer ayam, itu dia transient speednya tinggi, bassnya gebuk, bisa dalam tapi fast, cepet, itu berasa langsung. Vokalnya juga clean, clear, dan treble-nya juga presence-nya itu bagus. Dan kayak extension-nya cukup bagus juga. Gue ngerasa tadi gue denger cymbal itu clear dan jelas, tapi nggak kasar. Tuningan, technical, ini langsung gue ngerasa ini good ayam. Gue nggak perlu cobain panjang-panjang, ini jelas langsung berasa gitu. Wah, tonalnya bagus. Technicalnya tuh bagus, transient speednya tinggi, tapi gue masih agak terganggu jujur aja sama yang gue sebut sebagai timbre plainer ayam. Yang buat gue karena memang transient speednya tinggi gitu ya, mungkin kesannya vokal ataupun treble itu kalau misalnya kalian main piano gitu, mungkin kalian nyadar juga sensasi ini, ataupun biasa dengerin vokal yang berbobot. Buat gue vokalnya itu agak terasa ringan, gue nggak ngomong tipis, ringan, jadi kurang berbobot seperti di dynamic driver. Dan juga treble-nya itu sendiri juga tadi ya, gue dengerin piano agak sedikit ringan gitu, ada kesan ringannya itu dari timbre BA-nya sendiri sih, BA lagi, timbre dari plainer driver yang memang transient speed-nya tinggi anyway. Tapi ini really solid product. Tentunya gue masih penasaran, gue akan coba lebih lama lagi, tapi impresi gue ini positif sekali. Dan satu lagi yang gue gak nyangka, fittingnya enak guys. At least di kuping gue fittingnya enak. Ini buletan yang gede ini nggak nyentuh sama sekali, jadi gue lebih ke sini doang, bagian dalam mesin doang. Dan itu pun bagian sini gue nggak nempel ke kuping, cuman terbantu dengan ear tipsnya doang. Jadi ini malah fittingnya gue nggak nyangka paling gue bisa enjoy dari tiga-tiganya ini. Oke. Tentunya itu aja first impression dari gue. Gue bakal ngomong lebih lanjut lagi, bakal ukur frekuensi responsnya, bakal banding-bandingin sama ayam-ayam lainnya lagi tentunya. Oke, gitu aja. See you next time, dan stay tune in After Sound Review untuk review lengkap dari ketiga ayam ini. See you next time, bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.